Kamu ngaku saja sama kakak dan ibumu bahwa kamu dihamili oleh Lana. Siapa yang berani ngehamilin kamu? Bilang ke Mas. Iya, bilang sama Masmu. Siapa yang ngehamilin kamu? Iya Mas, aku yang hamilin Sari. Maafin aku kalau caraku salah. Tapi aku sayang sama Sari. Aku cinta sama Sari. Aku minta maaf Mas. Aku juga mau tanggung jawab atas semuanya. Jumpa di channel Misteri. Setiap insan pasti mempunyai cerita di setiap kehidupannya. Kali ini Pena Misteri ingin menceritakan cerita yang berjudul Anakku adalah anak dari ayahku. Bagian 3. Sebelum berlanjut ke cerita, alangkah baiknya untuk like, comment, subscribe agar channel ini terus berkembang. Cerita ini berdasarkan kisah nyata. Akhirnya Bapak pulang. Tanpa berpikir lama, langsung kuceritakan semuanya kepada Bapak bahwa aku ini hamil. Tapi apa yang dikatakan Bapak? Hah? Kamu hamil? Gak mungkin. Bapak cuma melakukan itu sekali. Gak mungkin. Aku hanya bisa menangis. Bapak gak mau tahu. Kamu harus gugurin. Ucap bapakku. Aku hanya menangis terus-menerus. Setiap apa yang mulut Bapak katakan. Kalau kamu gak mau gugurin, Bapak punya akal. Kamu ngaku saja sama kakak dan ibumu bahwa kamu dihamili oleh Lana. Tentang Lana. Lana adalah teman kecilku. Dia orang yang baik sampai sekarang. Aku dan dia sering bermain kalau aku libur sekolah. Kadang dia bermain ke rumahku sekedar bertamu, mengobrol sambil membawa martabak. Setelah lulus SMP, Lana meneruskan dan ikut bapaknya berdagang martabak. Bisa dibilang, Lana ini bukan sekedar teman, tetapi lebih dari itu. Kita memang suka sama suka, tapi memang aku dan Lana tidak terikat status pacaran. Karena dia mengerti aku ini masih sekolah dan masih banyak mimpi yang harus kugapai. Kembali ke Bapak, aku dipaksa mengaku bahwa yang menghamiliku itu Lana. Kalau aku tidak mau, Bapak mengancam kalau Bapak akan membunuhku. Beberapa menit kemudian, kakakku pulang. Bapak memegang tanganku dan menuju ke kakak. Mas, adikmu ini hamil. Masa kamu sebagai kakak nggak tahu pergaulan adikmu? Bisa-bisanya sampai bablas kayak gini. Sambil menunjukkan alat tes kehamilan. Apa? Sari hamil? Sari, kamu hamil? Beneran ini? Ucap kakakku. Aku hanya bisa mengangguk dan menangis. Siapa yang berani ngehamilin kamu? Bilang ke Mas. Iya, bilang sama Masmu. Siapa yang ngehamilin kamu? Ucap bapakku. Lana, Kak. Ucapku sambil menangis dan takut. Apakah ini benar? Terus bagaimana tanggapan Lana nanti? Dan apa yang dilakukan kakakku ke Lana?
Tanpa basa-basi, kakak dan bapakku membawaku pergi menemui Lana. Malam itu pun menjadi malam yang sangat berat bagiku. Setibanya di rumah Lana, kebetulan hari itu hari Sabtu, malam Minggu. Lana dan bapaknya libur dan ada di rumah beserta ibunya. Kakakku langsung bicara poinnya bahwa aku, adiknya, telah dihamili Lana. Lana dan keluarganya pun terkejut. Lana mengelak bahwa dia sama sekali tidak tahu masalah ini dan tidak menghamiliku. Aku yang merasa takut karena berbohong, aku hanya bisa terdiam dan menangis. Tapi karena sudah di puncak emosi, kakakku memaksa Lana mengaku. Entah apa yang dipikirkan Lana terhadapku. Akhirnya dia mengaku bahwa yang menghamiliku adalah dia. Aku terkejut atas pengakuan Lana. Jelas bukan dia yang menghamiliku, tapi dia mengatakan bahwa dialah orangnya. Dengan kata terbata-bata, Lana mengatakan, Iya mas, aku yang hamilin Sari. Maafin aku kalau caraku salah. Tapi aku sayang sama Sari, aku cinta sama Sari. Aku minta maaf mas. Aku juga mau tanggung jawab atas semuanya. keluarga Lana pun marah atas kelakuan Lana yang sudah menghamili anak orang. Akhirnya, keluarga Lana merencanakan akan dinikahkan kapan aku dan Lana, karena cepat lambat perutku semakin hari semakin membesar. Dalam rundingan itu, kakak dan bapakku sepakat menikahiku dan Lana. Sebulan lagi dengan cara mengundang keluarga dekat saja. Kakak menelpon ibu dan menceritakan semuanya. Ibuku hanya bisa menangis. Setelah kontraknya selesai, dia akan segera pulang. Singkat cerita, akhirnya aku dan Lana dinikahkan dengan mengundang keluarga dekat saja. Saat kesempatan kita berdua, aku langsung memeluk Lana. Aku menangis sambil berkata, Kenapa kamu begitu baik kepadaku? Padahal bukan kamu yang melakukan ini semua. Sari, saat kamu datang bersama kakak dan bapakmu dan mengatakan itu semua, aku terkejut. Bagaimana bisa wanita sebaik kamu, sealim kamu bisa melakukan hal itu? Tapi melihat kamu menangis, aku juga ikut merasakan kesedihan itu. Kamu tahu, aku ini suka dan sangat cinta sama kamu. Apapun yang terjadi sama kamu, apapun itu, sampai kamu datang ke rumah, berarti itu masalah yang sangat berat. Aku tak peduli nasibku. Aku hanya ingin melindungimu, walau aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Maafin aku, Lana. Kamu laki-laki yang sangat baik. aku menceritakan semuanya ke Lana. Kejadian demi kejadian. Dan aku memohon agar Lana merahasiakan ini semua. Sambil marah, menangis, Lana memelukku dan dia berkata, Tidak perlu takut lagi, karena aku sudah ada di samping kamu. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini. Aku mau kamu fokus dengan kehamilan kamu tanpa bertemu orang-orang yang membuat kamu tertekan. "4 bulan kemudian, perutku sudah membesar. Kehamilanku sudah menginjak umur 9 bulan.
aku pun tinggal di rumah Lana. Mertuaku begitu sangat baik kepadaku. Aku merasa di sini aku dihargai. Sesaat kemudian, ibu menelpon bahwa ia akan pulang dan kemungkinan lusa sudah sampai di rumah. Aku merasa senang saat waktu melahirkan nanti aku bisa ditemani ibu. Ibu pun sampai di rumah dan mengajakku tinggal di rumah karena agar ibu bisa mengawasi kehamilanku. Tiba-tiba perutku sakit, ketubanku pecah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Bertemu lagi di episode berikutnya hanya di Pena Misteri.